angkatin jemurannya ya kau cuci. Ya, sebuah lirik fenomenal yang terdengar menakutkan bagi warga Jakarta. Sebab hujan datang, banjir pun siap menantang. Ketika jutaan warganya tumbang, tak lain tak bukan, Sungai Ciliwung pun akan diserang. Kan banjir lagi, genteng aja nggak kelihatan. Ini rumah ini nih, ini rumah ini nih, ya kan? Itu cuma sedikit kelihatan. Begitulah nasib Ciliwung, sang ratu dari timur saat ini. Sungai bersejarah yang kerap dijadikan kambing hitam permasalahan banjir ibu kota. Sini nih udah pada ngungsi semua, udah keluar semua. Takutnya kan di kebun airnya nggak bisa keluar, bahaya lagi. Kan sekian meter ya air akan datang dari Bogor, gitu kan. Kalau ada kabar gitu kan air dari sana juga nggak mungkin dibuka langsung kan, pelan-pelan, kecuali air bah ya beda. Terus pelan-pelan, lama-lama ya udah nyampe sih. Pada hikayatnya, Sungai Ciliwung adalah titik peradaban manusia yang sangat berjasa membangun kehidupan dan perekonomian sejak ribuan tahun lamanya. Sungai yang membentang sepanjang 120 km dari Jawa Barat hingga bermuara di Jakarta Utara ini melewati banyak wilayah sentral di Jakarta, Bogor, dan Depok yang menjadikan sungai ini dianggap berperan dalam diksi banjir kiriman. Saya sebenarnya tidak sependapat dengan diksi banjir kiriman, karena ini kan satu sistem hidrologis yang tentunya air dari hulu yang mengalir akan ke hilir, jadi tidak dikirim atau tidak artinya itu adalah suatu hal yang alamiah, sehingga mungkin diksi kiriman ini kadang-kadang agak membuat kita setengah menyalahkan atau konteks yang negatif terhadap itu ya. Hujan yang turun dalam suatu das kemudian dia akan menjadi run off, menjadi limpasan permukaan yang kemudian masuk ke sungai dan mengalir sampai ke laut. Kalau lagi banjir ya, seperti apa tuh? Kayak kena lahar dingin modelnya. 40 hari di jalan. Menyalahkan sungai bukanlah hal yang bijak. Laju urbanisasi harus diimbangi dengan kesamaan persepsi bahwa pentingnya bersinergi dengan bumi adalah hal pasti. Bencana hidrometeorologi adalah sebuah keniscayaan. Fenomena alam normal sebagai siklus hidrologi yang menjadi tantangan manusia. Memang kita dalam menangani sungai, terutama dalam pengendalian banjir khususnya di Jakarta, kita akan melihat ini sebagai satu kesatuan sistem dari hulu sampai hilir, sehingga memang pada tahun 73 sudah dibuat suatu master plan pengendalian banjir Jakarta, dan sampai sekarang kami pun masih berpedoman pada master plan itu, meskipun kita juga melakukan beberapa review di tahun 94, kemudian tahun 2007 disesuaikan dengan kondisi yang paling akhir ya. Mengacu pada rencana induk sistem pengendalian banjir kawasan metropolitan Jakarta, sebuah inovasi pembangunan 2 bendungan kering dibangun guna menyaring luapan air dari hulu sebelum akhirnya dilepas perlahan ke hilir. Bendungan ini menjadi pionir sebagai bendungan kering pertama di Indonesia yang berfungsi khusus untuk penanggulangan banjir sebuah kota. Berbeda dengan bendungan-bendungan lain yang dia berfungsi juga untuk penyediaan air baku, yang kemudian berfungsi juga untuk irigasi atau pembangkit tenaga listrik ya. Kalau untuk bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi, ini fungsinya adalah untuk pengendalian banjir saja. Ketika terjadi hujan yang deras di daerah hulu, itu ditahan di bendungan ini dari 46 meter kubik per detik jadi 35 meter kubik per detik, 11 meter kubik per detik yang kita reduksi puncak banjirnya. Dan ini akan berakibat ketika sampai di pintu air Manggarai itu pengurangan puncak banjirnya itu mencapai sekitar 11,9%. Inovasi infrastruktur seperti bendungan kering Ciawi dan Sukamahi menjadi sebuah oase di tengah keputusasaan. Kini Ciliwung bisa sedikit lega karena luapan air yang dibawanya tak akan lagi merepotkan pintu air Katulampa dan pintu air Manggarai sebagai rekan abadinya.
diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Tidak hanya membangun infrastruktur di hulu, namun Kementerian PUPR juga terus berupaya menanggulangi banjir dengan inovasi infrastruktur di wilayah tengah atau perkotaan hingga ke hilir. Di hulu Manggarai sekitar 4 kilo dari Manggarai ini kemudian kita membangun ini sudetan ya. Sudetan ini bertujuan untuk mengalihkan debit puncak banjir di Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Jadi ketika debit air di Kali Ciliwung itu tinggi, maka ini sebagian akan kita alihkan ke Kanal Banjir Timur sebesar 60 meter kubik per detik. Dengan demikian kita mengurangi puncak banjir yang ada di Kali Ciliwung. Ini akan mengurangi beban yang nanti akan diterima oleh pintu air Manggarai. Kemudian di daerah hilir, di daerah pantai, saat ini kan kami juga sedang membangun pompa Ancol Sentiong yang ini akan menarik air ya, debit dari Kali Sentiong dan Kali Ancol langsung kita alirkan ke Laut Jawa. Itu sebesar 50 meter kubik per detik. Itu pompanya 5 buah dengan kapasitas 10 meter kubik per detik. Itu pompa yang saat ini paling besar ya di Indonesia. Pengaruhnya, dampaknya itu sekitar 2.500 hektar ya area yang kita amankan dengan pompa Ancol Sentiong. Menanggulangi banjir Jakarta memang diperlukan keseriusan dan komitmen berbagai pihak. Keindahan kota Jakarta seolah menyelimuti berbagai permasalahan dan problema yang ada. Diperlukan kerja keras dan saling percaya antar sesama agar hasil kerja nyata kian di depan mata. Kerjasama antar instansi itu ya, apalagi dengan pemerintah daerah itu kan suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Itu harus ya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu tanpa adanya koordinasi kerjasama, saya rasa juga tidak mungkin dapat berhasil ya. Terutama untuk pengendalian banjir ya. Ini kan suatu kerja bersama. Melihat bola dunia berputar, biru yang terasa, begitulah bumi kita. Terlihat nyata bahwa air begitu dikdaya. Air untuk kehidupan, mari bersama kita kelola, kita rawat, dan kita jaga. Jakarta, jangan resah. Banjir di malam minggu. Jakarta merupakan satu di antara tidak banyak kota yang terancam tenggelam. Air laut, jebol tanggul. Ini semuanya kerendam. Jadi kalau orang masuk itu nyelam dulu baru bisa. Penurunan muka tanah Jakarta sejak 1974 menambah bumbu drama kehidupan para penduduknya.